Assalamualaikum sahabat cerita Mila. Sebelum kisah ini dimulai, yuk sama-sama kita isi kolom komentar dengan nama dan kota asal kalian. Biar aku bisa tahu dari mana saja sahabat-sahabat terbaik yang selalu setia mendengarkan kisah penuh makna ini. Mari kita mulai dengan berselawat bersama. Semoga dengan selawat ini, hati kita jadi lebih tenang dan hidup kita senantiasa dilimpahi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan like, tekan subscribe, dan bagikan video ini ke keluarga, sahabat, atau grup yang kamu punya. Karena mungkin lewat kisah ini ada hati yang sedang butuh pengingat untuk tetap kuat dan sabar. Kadang pengorbanan terbesar justru datang dari orang yang tidak pernah dihargai. Dari seorang istri yang diam-diam menahan tangis di malam hari. Dari seorang menantu yang terus berbuat baik, walau dibalas dengan tatapan dingin dan kata-kata tajam. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tidur. Setiap air mata yang jatuh karena ikhlas akan dibalas dengan kebahagiaan yang tak pernah kita duga. Dengarkan kisah ini sampai akhir, karena mungkin di balik luka yang pernah kamu alami, Tuhan sedang menyiapkan balasan yang jauh lebih indah daripada sekedar ucapan terima kasih. Namaku Rani. Aku menikah dengan Adi 5 tahun lalu. Awalnya, aku pikir hidupku akan sederhana dan bahagia. Punya suami penyayang, punya mertua yang bisa kuanggap seperti orang tuaku sendiri. Tapi ternyata, semuanya hanya awal dari ujian panjang yang tak pernah kuduga. Aku tinggal di rumah mertua bersama Adi. Rumah itu besar, tapi dingin. Bukan karena cuacanya, tapi karena sikap orang-orang di dalamnya. Kakak iparku, Mira, selalu memandangku rendah. Katanya aku cuma perempuan biasa. Tak punya pekerjaan tetap. Tak pantas jadi istri Adi yang katanya lulusan luar negeri. Setiap kali aku menyiapkan sarapan, Mira selalu mengomentari. Rasanya hambar. Mungkin karena kamu belum biasa masak buat keluarga berkelas. Aku hanya diam. Kupaksakan senyum walau hatiku terluka. Aku tak mau membalas. Kupikir, lama-lama mereka akan menerimaku. Sampai suatu hari badai besar itu datang. Ibu mertua jatuh pingsan di dapur. Gula darahnya tinggi. Tekanan darahnya naik drastis. Adi sedang di luar kota. Mira tidak di rumah. Hanya aku. Tanpa berpikir panjang, aku panggil ambulans. Kusertakan semua kartu identitas, dan kutandatangani semua surat tanggung jawab biaya rumah sakit. Uang di tabunganku tak banyak, tapi aku pakai semua. Bahkan aku jual cincin kawin yang dulu kami beli saat menikah. Dokter bilang, kalau tidak segera ditangani, nyawa ibunya bisa bahaya. Malam itu aku berjaga di ruang ICU. Dingin, sunyi, dan hanya suara mesin monitor yang menemani. Aku duduk di kursi plastik, tangan menggenggam tangan ibu mertua. Air mataku menetes pelan. Bu, sembuh ya. Aku tahu mungkin ibu belum bisa menerimaku, tapi aku tetap anggap ibu seperti orang tuaku sendiri. Aku bicara sambil menahan isak, tapi ibu mertua diam. Matanya tertutup. Hanya suara alat medis yang menjawab. Beberapa hari berlalu. Adi datang, tapi hanya sebentar. Dia bilang sibuk kerja di luar kota. Setelah itu dia pergi lagi. Sisa waktu dan beban tinggal padaku. Aku yang beli makanan. Aku yang cuci baju pasien. Aku yang bolak-balik apotek setiap malam. Kadang aku tidur di kursi tunggu. Kadang aku tak sempat makan seharian. Tapi tak ada yang tahu. Tak ada yang peduli. Suatu pagi, dokter datang membawa kabar gembira. Ibu mertua mulai sadar. Aku menangis. Kupeluk tangannya erat. Terima kasih Tuhan. Akhirnya mama sadar. Tapi bahkan saat sadar, hal pertama yang diucapkannya bukan terima kasih. Melainkan, Mira mana? Kenapa bukan dia yang jaga aku? Aku terdiam. Hatiku seperti ditusuk pisau. Tapi aku masih tersenyum. Mira lagi di rumah, Bu. Aku di sini dulu ya. Ibu hanya mengangguk datar. Tak ada senyum, tak ada sapaan hangat. Seolah-olah, aku hanya perawat asing yang dibayar untuk menungguinya. Beberapa hari berikutnya, kondisi ibu mertua makin membaik. Dokter izinkan pulang. Aku urus semuanya. Administrasi, obat, sampai biaya tambahan ruang VIP. Totalnya hampir 90 juta.
Dan aku bayar sendiri. Ketika aku tanya ke Adi, dia cuma jawab singkat lewat telepon. Aku lagi susah, Ran. Nanti aku ganti, ya. Tapi sampai hari ini, uang itu tak pernah kembali. Aku tak keberatan soal uang. Aku hanya berharap, setelah ini, mungkin mereka akan lebih hangat padaku. Mungkin mereka akan melihat niat tulusku. Tapi ternyata, semua dugaanku salah. Hari mereka pulang dari rumah sakit, suasana rumah begitu ramai. Mira dan keluarga besar datang membawa bunga, makanan, dan doa. Semua menyalami ibu mertua. Tapi tak ada satupun yang menatapku. Aku berdiri di sudut, memegang tas kecil berisi sisa kwitansi rumah sakit. Tak ada yang bertanya bagaimana aku selama ini. Tak ada yang menanyakan keadaanku. Bahkan, ibu mertua hanya berkata datar di depan tamu-tamunya. Untung ada keluarga yang selalu siap. Tanpa kalian, Mama nggak tahu akan jadi apa. Aku menelan ludah. Hatiku sesak, air mata hampir jatuh. Tapi ku tahan. Lalu Mira menatapku, tersenyum sinis. Ran, kamu boleh istirahat. Sekarang Mama udah ada yang jagain. Kata boleh istirahat itu bukan tanda terima kasih. Itu perintah halus untuk menyingkir. Aku tahu, aku bisa rasakan. Hari itu aku masuk kamar, duduk di ranjang. Ku tatap foto pernikahanku dengan Adi yang mulai berdebu. Ku peluk bantal. Kata-kata Mira, wajah dingin mertua, dan ketidakhadiran suami, semuanya berputar di kepalaku seperti pisau yang menari. Malam itu aku menangis diam-diam, tanpa suara, tanpa pelukan siapapun. Aku hanya berbisik pelan, Tuhan, kalau memang aku bukan bagian dari keluarga ini, tunjukkan caramu. Aku lelah, tapi aku belum menyerah. Di luar kamar aku bisa dengar mereka tertawa, makan, dan bercanda. Seolah-olah, aku tak pernah ada di rumah itu. Dan di saat itu pula, aku mulai sadar. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk mencintai orang yang tak pernah menganggapku layak dicintai. Pagi itu matahari belum tinggi, tapi aku sudah bangun lebih dulu dari siapapun di rumah ini. Kupersiapkan sarapan seperti biasa. Nasi, sayur bening, dan lauk sederhana. Tapi bahkan aroma masakanku tak lagi mereka hiraukan. Seolah aku hanya bayangan di dapur. Dari ruang makan, terdengar suara tawa. Ibu mertua dan Mira sedang sarapan bersama. Aku hanya lewat, hendak mengambil piring kotor. Mira melihatku sekilas lalu berbisik pada ibunya, tapi cukup keras untuk ku dengar. Mama, aku heran deh. Kenapa si Adi bisa jatuh cinta sama orang kayak dia ya? Masakannya aja kayak makanan kos-kosan. Ibu mertua menahan tawa kecil. Maklum, Mir. Mungkin anakku waktu itu lagi kasihan. Lihat perempuan polos langsung dikawinin. Aku menunduk, kupungut piring yang belum sempat diangkat pelayan. Tapi tanganku gemetar. Piring itu jatuh dan pecah. Suara kerasnya membuat semua mata menatapku. Astaga, kamu ini ya, Ran, kerjaan selalu bikin rusuh. Suara ibu mertua meninggi. Kalau kamu nggak bisa kerja, jangan sok-sokan bantu. Aku buru-buru memungut pecahan itu meski jariku terluka. Darah menetes di lantai. Tapi tak ada yang menghampiri. Tak ada yang menolong. Hanya suara Mira yang terdengar lagi. Kasih sapu aja, Ma. Biar sekalian dia bersihin darahnya sendiri. Aku menunduk, menahan tangis. Kupungut semua serpihan, lalu berlari kecil ke dapur. Di sana, aku menatap jari yang berdarah. Terluka kecil, tapi rasanya besar. Bukan di kulit, tapi di hati. Malam harinya Adi pulang. Aku senang, kupikir aku bisa cerita. Aku ingin bercerita betapa berat hari-hariku tanpa dia. Tapi begitu pintu terbuka, wajahnya datar, matanya lelah, dan langkahnya langsung menuju kamar tanpa sapa. Mas, kamu nggak makan dulu? Dia tak menjawab. Kupanggil lagi. Mas Adi. Dia akhirnya bicara, tapi dingin. Ran, aku capek. Jangan banyak tanya, aku diam. Kupahami mungkin dia lelah, tapi di hati kecilku ada rasa takut yang tumbuh. Rasa bahwa aku sedang kehilangan seseorang yang belum sempat ku dapat sepenuhnya. Beberapa hari kemudian, datang seorang tamu ke rumah. Seorang perempuan muda berpenampilan rapi. Namanya Tina, katanya rekan kerja Adi. Mira langsung menyambut hangat. Oh ini ya, partner bisnisnya Adi. Cantik banget, Ma. Aku berdiri di belakang, memandang mereka. Adi keluar dari kamar tersenyum. Senyum yang sudah lama tak kulihat. Senyum yang bukan untukku. Ibu mertua ikut bicara. Kamu pasti capek, Nak Tina. Sini duduk.
Maaf, rumah berantakan, maklum ada orang yang belum bisa ngatur rumah. Matanya melirik ke arahku. Aku tahu siapa yang dimaksud. Tina tersenyum sopan. Enggak apa-apa, Bu. Rumahnya besar banget kok, bisa rapi segini aja udah luar biasa. Tapi saat aku menatap wajahnya, aku tahu sesuatu tak beres. Caranya memandang Adi, caranya bicara dengan nada manja. Semuanya membuat dadaku sesak. Setelah Tina pulang, aku coba bicara. Mas, siapa dia? Adi mendengus pelan. Teman kerja. Jangan mulai ya, Ran. Jangan bikin malu di depan Mama dan Mira. Aku ingin menjawab. Ingin menjerit. Tapi lagi-lagi, suaraku terkunci oleh rasa takut kehilangan. Hari-hari berikutnya semakin berat. Aku makin jarang melihat Adi. Kalaupun pulang, selalu larut malam. Kadang pulang dengan bau parfum asing. Dan di rumah, perlakuan mereka semakin parah. Setiap kali aku bicara, Mira selalu memotong. Ran, kamu itu kayaknya nggak cocok tinggal di sini deh. Mama jadi stres ngelihat kamu mondar-mandir kayak pembantu. Ibu mertua menimpali. Aku tuh sebenarnya nggak tega ngomong begini. Tapi kamu harus sadar diri, Ran. Rumah ini milik keluarga Adi. Kamu cuma numpang. Aku ingin membela diri. Tapi aku sadar, selama ini memang aku tak punya apa-apa selain niat baik. Sampai suatu sore, Mira datang ke kamarku membawa map tebal. Ini, Ran, tagihan rumah sakit yang kamu bilang udah kamu bayar tuh salah. Aku kaget. Salah gimana? Semua kwitansinya masih aku simpan. Nah itu dia, kata Mira sambil membuka map. Ternyata ada beberapa pembayaran ganda. Mama jadi rugi karena harus bayar ulang. Kamu tuh jangan sok ngatur-ngatur. Kalau nggak ngerti administrasi, tanya dulu. Aku menatap kertas itu. Benar, ada 2 kwitansi serupa. Tapi aku tahu, itu bukan salahku. Pihak rumah sakit waktu itu salah input. Tapi bagi mereka, ini kesempatan emas untuk menjatuhkanku. Aku akan ke rumah sakit besok, Kak. Aku bisa jelaskan. Nggak usah, Ran. Suara ibu mertua tiba-tiba terdengar dari pintu. Kamu itu cuma bikin masalah. Gara-gara kamu, keluarga ini malu. Semua orang tahu kamu overacting, pura-pura berjasa. Aku tercekat. Bu, aku nggak pernah. Aku cuma... Diam! Suara itu menggema. Mulai sekarang jangan urus apapun tentang keluarga ini. Uang, rumah sakit, semua urusan kami. Kamu cukup di dapur aja. Itu pun kalau masih mau kami biarkan tinggal di sini. Aku menunduk. Aku bisa rasakan wajahku panas. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kupluk map itu. Seolah di situ ada sisa harga diriku yang tersisa. Malamnya aku menulis pesan untuk Adi. Pesan panjang. Tentang perasaanku. Tentang fitnah. Tentang luka yang tak bisa kuceritakan pada siapapun. Tapi pesan itu hanya dibaca, tanpa balasan. Paginya, aku lihat Adi duduk bersama ibunya di ruang makan. Mereka bicara pelan, tapi suaranya bisa kudengar dari dapur. Mas, kamu yakin masih mau sama dia? Mama lihat, hidupmu makin berat sejak nikah sama Rani. Adi diam cukup lama sebelum menjawab lirih. Mungkin Mama benar. Kalimat itu menghancurkan hatiku. Kupikir dia akan membelaku. Kupikir setidaknya dia masih di pihakku. Tapi ternyata tidak. Aku berjalan ke kamar, pelan-pelan menutup pintu. Kupandangi lagi foto pernikahan kami. Lalu kugulung dan kusimpan di laci paling bawah. Hari itu aku berhenti berharap. Aku hanya ingin tenang. Aku ingin pergi, tapi tak tahu kemana. Seminggu kemudian cobaan baru datang. Aku mendapat surat dari pihak rumah sakit. Ternyata masih ada sisa tagihan obat dan perawatan tambahan. Nominalnya tidak besar, tapi bagi mereka itu jadi alasan baru untuk menyerangku. Ran, kamu ini gimana sih? Katanya semua sudah kamu urus. Kok masih ada tagihan kayak gini? Mira menyodorkan surat itu ke wajahku. Ibu mertua menatap dengan penuh benci. Kamu pikir keluarga ini ATM? Semua urusan uang, kamu yang mulai, kamu yang harus tanggung. Aku ingin menjelaskan. Tapi mereka tak memberi kesempatan. Suara mereka menindih suaraku. Dan saat aku menatap Adi yang berdiri di pojok, aku hanya melihat punggungnya, berbalik, meninggalkan ruangan tanpa sepatah kata. Hening. Suara detak jam di dinding terasa lebih nyaring dari sebelumnya. Aku berdiri sendiri, menatap keluarga yang dulu kuanggap rumah, tapi kini menjelma penjara. Malam itu aku keluar rumah diam-diam. Kuhirup udara malam yang dingin. Kupandangi langit yang sepi tanpa bintang.
Aku sadar, mungkin inilah waktunya. Waktu untuk berhenti memohon diterima. Waktu untuk berhenti menunggu kasih dari orang yang tak tahu cara mencinta. Tapi dalam diam, aku bersumpah pada diri sendiri. Aku nggak akan balas jahat dengan jahat, tapi aku juga nggak akan biarkan mereka injak-injak aku lagi. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu Tuhan sedang menyusun rencana. Rencana yang belum bisa kulihat sekarang, tapi suatu hari nanti akan membuat semua air mataku terbayar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berani berdoa bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Hari itu seharusnya jadi hari bahagia. Ibu mertua baru pulang dari kontrol rumah sakit. Rumah ramai oleh tamu keluarga besar. Semua datang membawa buah tangan dan ucapan syukur. Aku sudah menyiapkan semuanya sejak pagi. Kue, minuman, bahkan bunga segar di meja makan. Kupikir mungkin hari ini, aku akan mendengar satu kalimat manis. Satu ucapan sederhana. Terima kasih Rani, tapi yang kudapat justru luka yang tak akan pernah hilang. Siang itu, ruang tamu penuh suara. Mira tertawa keras, menyambut sepupu-sepupunya. Ibu mertua duduk di kursi tengah, mengenakan daster baru. Wajahnya segar, senyumnya lebar. Sementara aku hanya berdiri di belakang, membawa nampan berisi teh. Rani, sini deh. Kamu masih simpan kwitansi rumah sakit itu kan? Suara ibu mertua memanggilku, tapi nadanya bukan lembut. Aku menghampiri. Masih, Bu. Semuanya sudah rapi di map biru. Ibu mertua mengangguk. Bagus, bawa ke sini. Sekalian jelaskan ke keluarga. Uang siapa saja yang dipakai waktu aku sakit. Aku mengernyit pelan. Uang saya, Bu. Saya yang bayar dulu semua biayanya. Belum sempat kulanjutkan, Mira langsung menyambar. Kamu yakin semua uang itu uang kamu? Jangan-jangan kamu pakai uang mama tanpa izin. Aku kaget. Apa maksudmu, Kak? Mira berdiri. Suara musik dari televisi mendadak berhenti. Semua mata menatap kami. Minggu lalu aku lihat laporan rekening mama. Ada penarikan 30 juta waktu mama dirawat. Padahal katanya kamu yang bayar semua. Jadi, uang siapa yang sebenarnya kamu pakai? Aku tersentak. Aku nggak tahu soal itu. Aku nggak pernah sentuh rekening mama. Sudahlah Ran. Mira melipat tangan di dada. Kita semua tahu kamu terdesak waktu itu. Bisa jadi kamu ambil uang itu buat tutup biaya rumah sakit, lalu bilang kamu yang bayar. Aku terdiam. Wajahku panas. Darahku mendidih. Kak, jangan sembarangan. Aku nggak pernah. Cukup. Suara ibu mertua memotong. Nada suaranya tajam seperti pisau. Rani, selama ini mama diam bukan berarti mama nggak tahu. Mama lihat kamu terlalu mencampuri urusan keluarga. Aku menatap wajahnya tak percaya. Bu, aku cuma mau bantu. Aku rawat mama waktu semua orang enggak ada. Bantu? Ibu mertua tertawa dingin. Kamu pikir rawat aku itu jasa? Kalau kamu ikhlas, kamu nggak akan ngomong begini. Kamu cuma mau cari muka, kan? Biar dianggap menantu baik. Semua orang diam. Suara detak jam terasa nyaring di telingaku. Bu, aku nggak pernah cari muka. Aku cuma... Cukup, Rani! Teriaknya lagi. Kamu ini cuma bikin keluarga ini malu. Kamu nggak tahu diri. Kamu sudah ganggu keharmonisan rumah tangga anakku. Aku mundur setapak. Kakiku gemetar. Ganggu rumah tangga? Maksud mama apa? Adi cerita semuanya? Mira ikut menyambar. Dia bilang kamu cemburu buta, nuduh dia selingkuh sama teman kantornya. Padahal kamu cuma insecure karena nggak punya kerjaan. Semua tamu mulai berbisik. Aku memandang ke arah Adi yang berdiri di pojok ruangan. Dia menunduk, tak bicara sepatah kata pun. Aku menunggu, berharap dia akan membelaku. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya satu kalimat pendek. Sudah, Ran. Jangan bikin ribut di depan orang. Hatiku hancur. Kupikir dia akan berdiri di sisiku. Kupikir dia akan berkata, dia istriku, jangan hina dia. Tapi ternyata dia memilih diam di pihak mereka. Ibu mertua bangkit dari kursinya. Langkahnya pelan tapi suaranya tajam. Kamu pikir dengan rawat aku, kamu bisa beli tempat di hati keluarga ini? Aku hanya menatap kosong. Air mataku jatuh satu persatu. Mulai hari ini kamu nggak usah tinggal di rumah ini lagi. Kami sudah cukup bersabar dengan tingkahmu. Ambil barang-barangmu dan pergi. Suasana hening. Tak ada yang membela. Tak ada yang menahan. Mira menatapku dengan senyum sinis.
Sebelum pergi, tolong bersihkan kamarmu ya. Jangan tinggalin sampah kayak biasanya. Aku gemetar, tapi bukan karena takut. Karena kecewa, karena sakit. Kupandangi satu persatu wajah mereka. Orang-orang yang dulu kupanggil keluarga. Orang-orang yang dulu kudoakan dalam setiap sujudku. Lalu aku berkata pelan, aku yang jaga mama di ICU. Aku yang jual cincin kawinku buat bayar biaya rumah sakit. Aku yang tidak tidur selama berhari-hari demi nyawa mama. Tapi hari ini, aku yang kalian buang seperti sampah. Suasana makin sunyi. Bahkan angin pun seolah berhenti berembus. Ibu mertua mengalihkan pandangannya. Adi menatap ke lantai. Mira hanya tertawa pelan. Drama banget, Ran. Dunia nggak butuh orang sebaik kamu kalau ujungnya nyusahin. Aku menghela napas panjang. Kusadari tidak ada gunanya lagi berbicara. Tidak ada hati yang bisa dijangkau kata-kata. Aku berbalik. Langkahku pelan tapi pasti. Kukumpulkan barang-barangku di kamar. Hanya 2 koper dan 1 tas kecil. Itu saja yang tersisa dari 5 tahun pernikahanku. Sebelum keluar rumah, aku menatap pintu kamar terakhir kali. Kutarik napas dalam-dalam. Tuhan, aku nggak tahu harus kemana. Tapi aku yakin, Engkau lihat semuanya. Kupergoki Mira berdiri di tangga sambil melipat tangan. Jangan balik lagi ke rumah ini, Ran. Sekali kamu pergi, Goals bukan siapa-siapa di keluarga ini. Aku hanya menatapnya, tersenyum getir, lalu menjawab pelan. Iya, Kak, mulai sekarang aku memang bukan siapa-siapa. Tapi jangan lupa, Tuhan masih tahu siapa aku. Lalu kutinggalkan rumah itu. Langit mendung. Rintik hujan mulai turun perlahan. Setiap tetesnya seperti mencuci sisa air mata di wajahku. Aku berjalan tanpa arah. Tapi anehnya, langkahku terasa ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa bebas, walau sendirian. Malam itu aku tidur di rumah kontrakan kecil milik teman lamaku. Kamar sempit, kasur tipis, tapi rasanya hangat. Lebih hangat dari rumah besar yang penuh kebencian. Di dalam kesunyian, aku menulis di buku kecil yang selalu kubawa. Buku yang dulu kupakai menulis doa-doaku untuk keluarga suami. Kali ini, aku menulis satu kalimat berbeda. Aku tidak akan membalas mereka dengan dendam, tapi aku juga tidak akan menyerah. Aku akan bangkit. Dan suatu hari nanti, mereka sendiri yang akan datang padaku. Ku kecup halaman itu, ku tutup buku pelan, dan ku tatap langit malam dari jendela kecil. Suara hujan masih turun lembut, tapi kali ini air mataku bukan lagi tanda lemah, melainkan tanda lahirnya kekuatan baru, karena aku tahu Tuhan sedang menyiapkan panggung pembalasan. Bukan dengan amarah, tapi dengan kejayaan yang membuat mereka menunduk malu. Malam pertama di kontrakan kecil itu sunyi sekali. Hanya bunyi tik-tik hujan yang menemani. Tapi di dalam kesunyian itu, aku merasa sesuatu berubah di dalam diriku. Dulu aku selalu menangis kalau disakiti. Tapi malam itu, air mataku berhenti dengan sendirinya. Seolah Tuhan bilang, cukup, sekarang giliranmu berdiri. Pagi berikutnya, aku duduk di lantai dengan segelas teh hangat dan buku catatan. Kupandangi daftar utang rumah sakit yang belum lunas. Jumlahnya masih cukup besar, tapi bukan itu yang paling berat. Yang paling berat adalah rasa kehilangan. Aku kehilangan keluarga, suami, harga diri, tapi aku belum kehilangan semangatku. Mulai hari ini, Ran, bisikku sendiri, kamu harus hidup, bukan hanya bertahan. Aku mulai mencari pekerjaan. Dari warung, toko, sampai rumah makan kecil. Tapi setiap tempat selalu menolak. Alasannya sama. Maaf, kami butuh yang masih muda. Aku hanya tersenyum. Aku masih muda, hanya lelah. Tapi siapa peduli? Sampai suatu sore, aku melihat papan kecil di depan rumah makan sederhana. Tulisannya, dicari. Asisten dapur, jujur dan mau belajar. Aku masuk. Pemiliknya, seorang ibu paruh baya bernama Bu Siska, menatapku dari ujung kepala sampai kaki. Kamu yakin mau kerja di sini? Gajinya nggak besar. Aku mengangguk. Saya nggak cari uang besar, Bu. Saya cuma mau mulai dari nol. Bu Siska menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Baiklah, besok kamu mulai. Dan hari itu, hidupku benar-benar dimulai lagi. Hari-hariku penuh tepung, minyak dan asap dapur. Tapi setiap noda di tanganku adalah tanda semangat baru. Aku belajar masak resep baru, belajar melayani pelanggan dengan senyum,
Belajar menata hati yang dulu hancur. Bu Siska sering menepuk pundakku. Kamu rajin sekali, Ran. Jarang ada orang sesabar kamu. Aku hanya tersenyum. Malaim sakini saat main bilang, kalau ibu tahu apa yang pernah saya lewati, mungkin ibu akan tahu kenapa saya tidak boleh menyerah. Beberapa bulan berlalu, aku mulai dipercaya jadi pengelola kecil di rumah makan itu. Gajiku memang tak besar, tapi cukup untuk sewa kontrakan dan menabung sedikit. Setiap malam, aku duduk di depan jendela kecil, menulis setiap hal baik yang terjadi hari itu. Bukan untuk pamer, tapi untuk mengingat bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkanku. Suatu hari, Bu Siska sakit dan harus opname. Tanpa diminta, aku yang mengurus semua. Aku teringat masa-masa di rumah sakit dulu. Kali ini aku tahu caranya bersikap Bu Siska sembuh. Dan tanpa kuduga, ia memegang tanganku erat. Rani, aku nggak punya anak. Kalau kamu mau, bantu aku urus cabang rumah makan yang baru. Aku percaya kamu. Aku terdiam. Air mataku mengalir. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan haru. Terima kasih, Bu. Saya janji, saya nggak akan sia-siakan kepercayaan Ibu. Dari situ segalanya berubah cepat. Rumah makan sederhana itu berkembang pesat. Kami buka cabang baru di beberapa tempat. Aku belajar manajemen, promosi, dan akuntansi. Orang-orang mulai mengenalku. Aku tak lagi menantu yang dibuang. Aku jadi Rani, perempuan yang mandiri dan kuat. Tapi Tuhan belum selesai menulis kisahku. Suatu pagi, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Rani, ini Adi. Jantungku berdegup. Tangan yang memegang ponsel gemetar. Pesannya pendek, tapi menyayat. Mama sakit lagi. Parah. Tolong datang. Dia ingin ketemu kamu. Aku diam lama. Kepalaku penuh kenangan. Semua kata hinaan, semua luka, semua air mata. Tapi hatiku berbisik. Datanglah, Ran. Sekali ini saja. Aku datang ke rumah itu. Gerbangnya masih sama. Tapi kali ini aku tidak mengetuk dengan takut. Aku datang dengan tenang. Karena aku tahu siapa diriku sekarang. Mira yang membuka pintu. Wajahnya kaget setengah mati. Kamu? Aku tersenyum kecil. Iya, Kak. Katanya Mama ingin bertemu. Mira tak menjawab. Dia hanya berbalik, menuntunku masuk ke ruang tamu yang dulu menjadi saksi penghinaan itu. Di sana, ibu mertua terbaring lemah. Tubuhnya kurus, matanya sayu. Saat aku duduk di sampingnya, air matanya menetes. Rani, maafkan Mama, aku tercekat. Aku tidak menyangka akan mendengar kata itu. Mama salah. Waktu itu Mama buta. Mama pikir kamu cuma mau cari muka. Tapi sekarang Mama tahu, cuman kamu yang tulus. Aku menggenggam tangannya. Sudahlah, Bu, saya sudah maafkan sejak lama. Adi, juga nyesel, Ran. Hidupnya hancur setelah kamu pergi. Aku menoleh. Adi berdiri di pojok ruangan, wajahnya sayu, rambutnya berantakan. Dia menatapku seperti orang yang kehilangan arah. Rani, aku bodoh. Aku terlalu nurut sama mereka. Aku kejar uang, padahal kamu yang paling berharga. Aku menatapnya lama. Dulu aku mungkin akan menangis, tapi sekarang tidak. Sekarang aku kuat. Mas, aku udah maafin kamu. Tapi aku nggak bisa kembali. Adi menunduk, menitikkan air mata. Aku tahu, aku terlambat. Ibu mertua menatapku. Rani, Mama cuma minta satu hal. Tolong bantu Mira urus rumah ini. Setelah Mama nggak ada, jangan biarkan keluarga ini tercerai-berai. Aku menatap wajah tuanya yang mulai tenang. Insya Allah, Bu. Saya bantu sebisanya. Dan beberapa hari kemudian, ibu mertua berpulang dengan damai. Setelah pemakaman, aku kembali ke rumah makan, tapi pikiranku masih penuh kenangan. Aku sadar, Tuhan memang tidak pernah salah menunda. Kalau dulu aku tak diusir, aku tak akan pernah belajar berdiri. Kalau dulu aku tidak jatuh, aku tak akan tahu caranya bangkit. Beberapa bulan berlalu, Mira datang ke rumah makan. Wajahnya tidak semegah dulu. Bisnis keluarganya bangkrut. Rumah mereka akan disita bank. Ia datang sambil membawa map dan mata sembab. Ren, aku tahu aku salah. Tapi tolong, kamu bisa bantu jual rumah itu? Kamu kan sekarang kenal banyak orang. Aku menatapnya pelan. Rumah yang mana, Kak? Rumah Mama. Rumah tempat kita dulu tinggal. Aku diam. Lalu tersenyum tipis. Rumah itu, aku yang beli, Kak. Lewat lelang bank 3 minggu lalu. Mira tertegun. Wajahnya pucat. Kamu
Kamu beli rumah itu? Aku mengangguk. Iya, tapi bukan untuk pamer. Aku ubah jadi rumah singgah pasien tak mampu. Mira menatapku dengan mata merah. Kamu nggak dendam? Aku menggeleng. Dulu ya, tapi sekarang aku tahu. Balas dendam paling manis bukan membuat orang lain menderita, tapi membuat diriku bahagia tanpa mereka. Mira terisak. Rani, aku iri sama kamu. Kamu masih bisa tersenyum setelah semua yang kami lakukan. Aku belajar, Kak. Sakit hati bisa jadi bahan bakar, asal kita nggak biarkan api itu membakar, tapi menerangi jalan. Sejak hari itu, rumah itu benar-benar berubah fungsi. Orang-orang datang, bukan untuk menghina, tapi untuk mencari harapan. Di dinding ruang tamu yang dulu penuh gosip dan tawa sinis, aku pasang satu tulisan sederhana. Tempat ini dulu jadi saksi luka, sekarang biarlah jadi tempat kesembuhan. Beberapa bulan kemudian, aku diundang ke acara televisi lokal. Mereka ingin mengangkat kisah inspiratif tentang perempuan mandiri. Saat aku menceritakan perjalananku, penonton menangis. Beberapa menatapku kagum, tapi aku hanya tersenyum. Saya bukan orang kuat. Saya cuma orang yang tidak mau terus jatuh. Kalau saya bisa bangkit, siapapun bisa. Setelah acara selesai, aku duduk di ruang tunggu sendirian. Di layar ponselku muncul notifikasi. Pesan dari Adi. Selamat ya Ran, aku nonton kamu di TV. Kamu luar biasa. Aku bangga. Walau bukan lagi bagian dari hidupmu, aku menatap layar itu lama, lalu mengetik balasan singkat. Terima kasih Mas. Aku juga doakan kamu bahagia, walau bukan denganku. Lalu aku menutup ponsel. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tenang. Malam itu, di balkon rumah singgah, aku menatap langit. Bintang-bintang bersinar terang. Udara malam hangat menyapa wajahku. Ku hapus sisa air mata, dan aku berbisik pelan. Tuhan, terima kasih sudah ajarkan aku bahwa luka bisa jadi jalan menuju kekuatan. Bahwa kehilangan bukan akhir, tapi awal dari cerita baru. Sejak malam itu, aku tak pernah menoleh ke masa lalu lagi. Aku tahu balas dendamku sudah selesai. Bukan dengan amarah, tapi dengan keberhasilan dan hati yang tenang. Dan setiap kali aku bertemu perempuan lain yang terluka, aku selalu bilang satu kalimat yang sama. Kamu boleh disakiti, tapi jangan biarkan mereka mematikan semangatmu. Karena kadang, yang mereka buang hari ini, adalah orang yang akan bersinar paling terang besok. 3 tahun berlalu, waktu berjalan cepat, tapi luka lama tak benar-benar hilang. Hanya saja kini luka itu sudah tak lagi menyakitkan. Ia berubah menjadi kekuatan. Rani berdiri di depan bangunan besar bertuliskan Rumah Singgah Harapan Ibu. Bangunan itu dulunya rumah besar keluarganya dulu. Rumah yang pernah mengusirnya malam-malam tanpa belas kasihan. Kini rumah itu berdiri megah, dipenuhi anak-anak dan pasien yang tersenyum. Setiap kali seseorang bertanya, kenapa memilih rumah ini untuk tempat amal? Rani hanya menjawab pelan, karena tempat yang dulu menorehkan luka, harus jadi tempat yang melahirkan kebaikan. Hari itu, yayasan kedatangan tamu penting. Sebuah media nasional ingin meliput kisahnya. Rani tidak pernah membayangkan bahwa perjuangan yang dulu hanya ingin menyembuhkan hati, kini menginspirasi ribuan orang. Tapi sore itu, takdir mempertemukannya lagi dengan masa lalu yang pernah menghancurkannya. Seorang petugas datang terburu-buru. Bu Rani, ada tamu, katanya keluarga Ibu Adi. Darah Rani berdesir. Ia tahu nama itu, nama yang dulu membuatnya menangis berbulan-bulan. Beberapa menit kemudian, terlihat Mira berjalan pelan dengan wajah pucat. Di belakangnya Adi ikut menunduk, mendorong kursi roda. Di atasnya duduk ibunya yang dulu mengusir Rani dengan kata-kata kejam. Rani terdiam. Dunia seperti berhenti sejenak. Mira menangis pelan. Ran, maaf kami datang tiba-tiba. Usaha keluarga kami bangkrut. Rumah dijual, dan Mama sekarang tak punya tempat tinggal. Ibu mertua menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Tak ada lagi kesombongan di sana, hanya penyesalan yang dalam. Rani, Mama salah. Kalau boleh, biarkan kami tinggal di sini, setidaknya sampai kami bisa berdiri lagi. Suara itu membuat dada Rani sesak. Dulu, kalimat pergi dari rumah ini membuatnya hancur. Sekarang,
permintaan boleh tinggal di sini datang dari orang yang sama. Rani menghela napas panjang. Air matanya jatuh, tapi bukan karena sakit, melainkan karena hatinya akhirnya benar-benar sembuh. Bu, rumah ini sekarang bukan milik saya, tapi milik siapapun yang butuh tempat untuk berteduh. Mama boleh tinggal, bukan karena saya balas dendam, tapi karena saya ingin menuntaskan luka ini dengan cara Tuhan. Ibu mertua menangis keras. Rani, maafkan Mama. Maafkan Mama. Rani memeluknya pelan. Dalam pelukan itu, semua amarah, semua dendam, semua luka, larut begitu saja. Hari-hari berikutnya, keluarga Adi ikut membantu di rumah singgah. Mira membantu dapur umum, Adi memperbaiki administrasi, dan ibu mertua menjaga anak-anak kecil yang sakit. Tak butuh waktu lama, semua orang di sana tahu bahwa mereka adalah keluarga yang pernah menyakiti Rani. Tapi Rani selalu melarang siapapun membicarakannya. Tidak ada gunanya mengungkit masa lalu. Tuhan sudah menulis kisah kita dengan adil. Suatu sore, Rani dan Adi berbicara di taman yayasan. Angin lembut berembus, suasana damai. Rani, aku masih belum bisa maafin diriku sendiri. Kenapa? Karena aku sadar, aku kehilangan perempuan terbaik yang pernah aku punya. Rani tersenyum samar. Mas, hidup ini lucu. Kadang Tuhan biarkan kita kehilangan segalanya, supaya kita belajar arti syukur. Kamu nggak benci aku? Tanya Adi lirih. Dulu iya, jawab Rani. Tapi sekarang aku cuma kasihan. Karena waktu aku sibuk belajar berdiri, kamu sibuk mencari siapa yang bisa kau jatuhkan. Adi tertunduk. Air matanya jatuh. Kamu berhak bahagia, Ran. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Rani menatapnya lembut. Aku sudah bahagia, Mas. Bahagia bukan karena punya semuanya, tapi karena aku tidak lagi ingin membalas siapapun. Beberapa bulan kemudian, Yayasan Harapan Ibu diundang ke istana untuk menerima penghargaan sosial. Rani berdiri di atas panggung, mengenakan kebaya putih sederhana. Di hadapan para pejabat dan ratusan undangan, ia mengucapkan pidato yang membuat semua orang terdiam. Saya bukan orang hebat, saya hanya orang yang pernah jatuh, tapi menolak untuk tinggal di bawah. Saya pernah dibuang seperti sampah, tapi Tuhan mengubah saya jadi seseorang yang berguna. Dan hari ini, saya ingin bilang pada siapapun di luar sana yang sedang disakiti, diremehkan, diusir atau ditinggalkan, jangan berhenti percaya. Karena mungkin Tuhan sedang menyiapkan panggung balasan yang elegan. Ruangan bergemuruh tepuk tangan. Kamera televisi menyorot wajahnya yang penuh air mata bahagia. Di antara penonton, tampak Adi dan ibunya ikut berdiri dan bertepuk tangan. Mata mereka basah, tapi ada kelegaan di sana. Setelah acara, Rani duduk sendirian di balkon hotel. Ia menatap langit Jakarta malam itu. Lampu-lampu kota berkilau seperti bintang. Di genggaman tangannya ada foto lama. Foto pernikahan yang dulu ia simpan di laci bawah. Sekarang foto itu tidak lagi menyakitkan. Hanya kenangan dari kehidupan yang sudah ia maafkan. Tuhan, bisiknya lembut. Kalau dulu aku bertanya kenapa engkau biarkan aku disakiti, sekarang aku tahu jawabannya. Karena engkau ingin aku tumbuh. Engkau ingin aku melihat bahwa balasan terbaik bukan ketika mereka menyesal, tapi ketika aku bisa tersenyum tanpa dendam. Ia menutup mata, merasakan angin malam menyentuh wajahnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar damai. Keesokan harinya, seorang anak kecil dari rumah singgah datang menghampiri sambil membawa bunga. Bu Rani, bunga ini buat ibu, kata Mama. Kalau orang baik disakiti, nanti Tuhan yang belain. Rani tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Ia berlutut memeluk anak itu erat. Iya nak, Tuhan memang nggak pernah tidur. Sore menjelang. Cahaya matahari menembus jendela rumah singgah, menerangi foto besar yang tergantung di dinding. Foto Rani tersenyum bersama anak-anak dan para relawan. Di bawah foto itu tertulis satu kalimat. Tidak semua yang dibuang harus hancur. Kadang, justru mereka yang dibuang yang dipilih Tuhan untuk menyalakan terang. Hidup kadang kejam, tapi jangan biarkan kepahitan membuatmu berubah jadi orang jahat. Tetaplah baik, bahkan saat dunia menertawakanmu. Karena Tuhan selalu punya cara membalas dengan elegan. Dan ketika waktunya tiba, kamu tak perlu berkata apapun.
Cukup tersenyum, karena semua yang dulu menyakitimu, akhirnya tunduk pada kekuatan yang lahir dari ketulusanmu sendiri.